Tak memungkiri, semenjak rilis di Netflix 17 September 2001 lalu, hype dari serial drama Korea Selatan ini sangatlah besar. Bagi kalian pemerhati rilisan terbaru Netflix, atau memang selalu update dengan ranah film dan seri televisinya, pasti kalian sadar banget akan hal ini. Hype-nya sendiri pun beragam rupanya. Ada yang hype besarnya ke premis kisahnya yang terasa fresh, namun ada juga yang hype besarnya itu ke elemen tampilan serinya yang dianggap sangat kontroversial atau sadis. Sejujurnya, gue pada awalnya nggak terlalu ingin menyaksikan seri ini, karena ya gue nggak mau dianggap sekedar ikutan hype trend doang. Tapi karena setiap hari dibahas dengan berbagai komen dan hype gila-gilaannya ini, terlebih lagi di sosmed, gue akhirnya menonton juga seri karya sineas Hong Dong-hyuk ini. Dan kesimpulannya, hype terhadap Squid Game ini sangatlah berlebihan, walau memang pada saat yang sama itu gue tetap enjoy dengan serinya ini. Halo semua, Heru di sini dan ini adalah review film Squid Game dari Dafunda. Kalau kamu suka dengan video review seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, mari kita mulai review seriesnya. Squid Game berfokus pada seorang supir perusahaan yang hobi berjudi yang bernama Song Ji-hoon. Setelah terkena PHK dari kantor lamanya, ia pun cerai dengan sang istri. Dan putri mereka satu-satunya yang bernama Son Ga-young ini tinggal bersama ibunya. Nah, mantan istrinya tersebut kini sudah menikah lagi. Walau demikian, Ji-hoon masih sesekali diperbolehkan untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anaknya tersebut. Walau masih boleh untuk mengajak jalan, faktanya untuk membahagiakan sang putri, Ji-hoon harus berjuang setiap harinya untuk mendapatkan uang. Belum lagi, ia kerap dikejar-kejar oleh debt collector. Ya, dengan kata lain, keadaan finansial Ji-hoon ini memanglah sangat menyedihkan. Dalam masa kesusahannya tersebut, tiba-tiba suatu hari ketika sedang duduk dalam ruangan tunggu stasiun kereta, datanglah seorang salesman tanpa nama yang menghampiri Ji-hoon untuk memberinya tawaran ataupun undangan. Spesifiknya undangan tersebut adalah undangan untuk berpartisipasi dalam sebuah game atau kompetisi permainan. Dan apabila Ji-hoon menerimanya, ia dijanjikan hadiah uang yang berlimpah ruah. Awalnya sih dia ragu, namun setelah menimbang keadaan finansialnya yang saat ini sangat miris itu, ia pun berubah pikiran. Ji-hoon menerima undangan tersebut dan setuju untuk berpartisipasi. Namun ketika akhirnya sampai di lokasi dan melihat apa yang terjadi pada permainan pertamanya, yaitu Red Light Green Light, betapa terkejutnya Ji-hoon. Spesifiknya, ia terkejut dengan konsep kompetisi permainannya yang jauh lebih mematikan. Melihat hal tersebut, Ji-hoon dan kompetitor lainnya pun harus benar-benar berpikir dan berjuang keras untuk bisa selamat dalam permainannya ini. Tidak hanya berjuang untuk mendapatkan hadiah uang puluhan juta won-nya, namun mereka juga harus berjuang keras untuk bisa terus hidup. Setelah mengetahui plot ceritanya tersebut, langsung saja gue bakal menjawab pertanyaan, mengapa Squid Game ini gue anggap sebagai series yang overrated? Well, kenyataannya memang demikian. Oke, gue akuin secara konsep kisah, Squid Game ini masih terlihat segar dan unik. Walau memang, plot serinya ini sedikit mirip dengan The Hunger Game yang bertemu dengan film adaptasi manga hit tahun 2000-an, Battle Royale, dan juga seri film Escape Room. Tapi oke deh, untuk aspek sedikit mirip-miripnya kisah tersebut, masih bisa kita maklumi. Lagi pula, walau terinspirasi dari banyak film atau seri sejenis, setidaknya seri Squid Game ini masih terlihat dan terasa berbeda. Nah, yang membuat serinya menjadi overrated ya karena seluruh hype gila-gilaannya tersebut tidaklah terlalu sesuai. Selain sekali lagi karena plot ceritanya banyak yang sejenis, juga hype yang mengatakan kalau seri ini itu sadis binti gori banget nggak sesuai seperti yang gue lihat dan rasakan. Memang sih ada satu atau dua adegan yang terlihat agak gori dan membuat sedikit mual, tapi itu pun masih tergolong sangat standar. Jujur kalau kita bandingkan dengan film Saw, Battle Royale atau bahkan reboot film Mortal Kombat 2001, film-film tersebut masih jauh lebih gori dan membuat kita mual sendiri ketika menyaksikannya. Jadi mengapa aspek gori dari seri ini dari kemarin terlihat heboh banget? Ya mungkin karena masing-masing dari kita memiliki teori masing-masing. Kalau teori gue pribadi, hal ini lebih karena rata-rata audiensnya yang sangat shock dengan konsep kisahnya itu. Atau lebih tepatnya lagi, mereka tidak menyangka kalau serinya ini akan berkonsep seperti kisah thriller atau kisah-kisah gory violence pada umumnya. Ya kalau kita pikir-pikir lagi juga, siapa sih dari kita yang nggak terkejut ketika melihat judulnya itu? Melihat tampilan boneka perempuan besarnya itu, langsung beranggapan kalau seri ini adalah seri yang menampilkan pembunuhan dan kematian. Terlebih lagi, Squid Game adalah nama permainan tradisional anak-anak Korea Selatan yang masih dimainkan hingga detik ini. Nah, berdasarkan argumen tersebut, maka nggak heran juga jika banyak audiens yang kaget ketika melihat konsep dan tampilannya yang jauh lebih dewasa dan penuh kekerasan.
Ya, bayangkan saja kalau kita menyaksikan adaptasi film main petak umpet, tapi konsepnya itu seperti seri Squid Game ini. Pastinya kita akan juga shock banget. Akan tetapi terlepas dari kesan overratednya ini, seperti yang udah gue bilang di awal tadi, gue tetap enjoy dengan serinya ini. Bukan hanya karena premis kisahnya yang segar dan unik, atau karena seluruh penampilan aktornya yang mengagumkan, faktor utama lain yang membuat Squid Game sangat enjoyable adalah seri ini pada dasarnya adalah satir dari kehidupan sosial masyarakat yang sangat relevan. Bahkan untuk kondisi dunia yang masih dalam tahap recovery pandemi COVID saat ini. Satir yang seri ini perlihatkan terlihat kian relevan saja. Sebagai salah satu contoh adalah masyarakat yang tidak mampu, yang rela melakukan apapun demi terus bertahan hidup sehari-harinya. Selain itu, seri ini juga sukses mempopulerkan kembali seluruh permainan tradisional Korea di era yang dominan dengan video game dan media sosial sekarang ini. Pada akhirnya yang bisa kita simpulkan dari review Squid Game ini adalah kita nggak usah terlalu termakan dengan hype-nya itu. Biasa-biasa saja atau rendahkan sedikit ekspektasi sebelum menyaksikan Squid Game ini. Lagi pula, sama halnya dengan seri-seri Netflix pada umumnya, 9 episode seri ini tidaklah selalu konsisten satu sama lain. Maksudnya, beberapa episode memang seru dan bikin kita penasaran banget dengan berbagai misteri asal-usul terciptanya Squid Game mematikan ini. Namun pada saat yang sama, beberapa episodenya juga tone-nya itu juga terasa slow. Tapi walau demikian, beberapa episodenya yang agak menurun tersebut masih sukses juga dalam meningkatkan rasa penasaran kita. Tapi mau bagaimanapun nantinya, tanggapan kalian dengan seri ini bagus atau jelek, yang jelas Squid Game adalah seri yang sangat menghibur dan wajib masuk ke list serial yang harus kalian tonton. Oke, mungkin cuma segitu aja review Squid Game dari Dafunda. Dengan Heru di sini, sampai jumpa di video review film selanjutnya.